فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Berkata Syekh Mukbir rahmatullahi alaih, Al-Wahid wal Ishrun, poin yang ke-21. Kata beliau, nubghidul ahzab al-mu'asirah al-hizb syuyu'i al-mulhid. Al-hizb syuyu'i al-mulhid wal-hizb al-ba'thi al-mulhid wal-hizb al-nashiri al-mulhid wal-hizb al-ishtiraki al-mulhid wal-hizb al-rafidi al-mariq. Kata beliau pada poin yang ke-21 ini, kami membenci kelompok-kelompok yang baru era kini. Ini adalah nama-nama partai, nama-nama kelompok dengan bentuk partai yang ada pada sebagian negeri-negeri Islam, kalau tidak seluruhnya. Nah, kita lagi, kami membenci kelompok-kelompok baru era kini. Di antara adalah Al-Hizbus Syuyu'i, Partai Komunis Al-Mulhid. Disifati oleh beliau Al-Mulhid, yang melakukan ilhad, kekufuran dalam agama Islam. Nah, Partai Komunis kafir, ilhad, artinya kafir. Partai Kebangkitan Al-Mulhid juga kafir. Akan datang nanti keterangan bahwa apa yang dimaksud dengan partai-partai ini, di mana munculnya pertama kali, apa visi dan misi mereka, apa ideologi mereka, kenapa dikeluarkan dari keimanan. Wal Hizbun Nasiri Al-Mulhid, demikian juga Partai Nasiri, ini juga kafir. Al-Hizbul Ishtiraki, Partai Sosialis, tidak jauh beda dengan Syuyu'i, komunis sosialis, memiliki pemahaman yang sama, ideologi yang sama, penyamarataan dalam seluruh aspek kehidupan. Juga Al-Mulhid, kafir. Wal Hizbur Rafidi Al-Marik, kelompok Rafidah Al-Marik yang keluar dari agama Islam. Nah, kelompok Rafidah. Jadi barakallahu fikum jami'an, dari beberapa poin terakhir yang kita kaji dari buku ini secara berurutan dengan tertib yang indah, masih berkaitan dengan perpecahan umat. Dimulai dari keterangan penulis bahwa perpecahan umat adalah sebab yang menimpa kelemahan bagi kesatuan kaum muslimin. Beliau susul beberapa firqah yang tenar di zaman itu dan bahkan juga zaman kita, Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, dengan poin-poin kesesatan mereka. Beliau masuk menyinggung tentang kelompok Islam yang masuk dalam dunia politik dengan bentuk partai, seperti apa yang barusan kita baca. Beliau menyinggung bahwasanya politik tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya dengan
perkara agama. Datang sebuah hadis dari riwayat Imam Ad-Darimi dan juga dari yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Banu Israil mereka disiasati oleh para nabi. Diatur dengan politik oleh para nabi. Politik, para nabi berpolitik di 6 kalangan Bani Israel. Lanjut hadisnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullama halaka nabiyyun, ketika satu nabi mati atau meninggal, khalafahu nabi, muncul nabi yang berikutnya. Para nabi mensiasati, mempolitiki kalangan Bani Israel. Jadi nggak bisa dipisah satu sama yang lain antara politik dengan agama. Ketika memperbincangkan politik, ikut sertakan juga bahwasanya ini adalah bagian daripada agama dengan dalil-dalil sebagian yang telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya. Sampai pada titik ini boleh diterangkan kepada kita bahwasanya di antara kelompok-kelompok yang masuk dalam dunia politik dengan bentuk partai yang disebutkan di sini mungkin menyuarakan Islam, hanya saja kita membenci mereka. Begitu Islam. Nah, maksud kami begitu hadhihi al-ahzab, kita membenci kelompok-kelompok ini. Kita keterangkan satu persatu dari partai-partai atau kelompok-kelompok yang beliau anjurkan kepada kita untuk membenci mereka. Yang pertama asy-syuyu'i, komunis. Tidak jauh berbeda dengan pemahaman ishtiraki, sosialis. Yang landasan ideologi mereka adalah mengingkari tentang agama, bahkan mengingkari tentang ketuhanan, bahwasanya tidak ada sang pencipta, alam ini ada dengan sendirinya. Manusia tidak butuh dengan agama, tidak perlu beragama, agama sama, setara di mata manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka ingin menyamaratakan antara kaum buruh tani dengan para petinggi negara. Setiap pihak punya hak untuk merasakan penyerataan kehidupan. Komunis, sosialis. Negara-negara komunis yang masih berdiri sampai sekarang, meskipun dengan pemahaman rakyat mereka yang berbeda-beda, hanya saja ideologi negara mereka seperti Rusia, Cina, partai komunis yang berjaya, Kuba, dan pecahan-pecahan negara Uni Soviet lainnya. Cukuplah kita mengatakan mereka kafir ketika mereka mengingkari tentang ketuhanan, mengingkari tentang rububiyah, mengingkari tentang agama. Sempat terjadi fitnah yang besar, wallahul musta'an, di negeri kita. Karena ini pertama kali muncul di akhir Perang Dunia Kedua. Fitnah ini pun masuk ke negeri kita dengan, atau sendiri sejarah tentang PKI, bentuknya partai komunis. Terjadi juga di beberapa negara Islam lainnya, dan sampai hari ini masih memiliki kekuatan dan kejayaan. Seperti di Suriah, di negeri Mesir masih ada, Irak dan Iran juga partai ini masih berdiri. Karena mereka memiliki pengikut, memiliki penganut. Maka mereka dapat angin segar meskipun tidak secara keseluruhan didukung oleh rakyat, hanya saja ada.
Dan para ulama ketika itu berdiri bangkit dengan satu kalimat untuk mengingkari partai-partai semacam ini. Dan musuh paling pertama mereka adalah para ulama kaum muslimin. Musuh-musuh syuyu'i, ishtiraki, komunis dan sosialis adalah para ulama yang mengajarkan orang tentang bagaimana percaya akan keberadaan, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, pemilik syariat yang mengatur kehidupan umat manusia dengan perintah dan larangan. Kemudian beberapa nama lainnya yang disebutkan di sini seperti Hizbul Ba'thi, demikian juga Hizbun Nasiri. Ideologi mereka adalah juga komunis sosialis, namun datang dalam penamaan yang berbeda dengan ideologi yang sama. Hizbul Ba'thi pertama kali muncul di barakallahu fikum di Irak. Dan partai dia berjaya. Diusung oleh Saddam Hussein ketika itu yang menjadi pemimpin. Ini partai dia, Ba'thi. Yang kalau diartikan dalam bahasa kita partai kebangkitan. Namun dengan nama yang berbeda, ideologi yang sama. Isinya adalah komunis, isinya adalah sosialis. Selain itu juga ada nama yang disebutkan pemimpin negara Libya ketika itu, Muammar al-Qaddafi. Nah, awal kemunculannya di Irak, kemudian berpindah ke beberapa negara Timur Tengah lainnya dengan nama yang sama, Hizbul Ba'th, masuk ke Yaman, masuk ke Nam, yang negara-negara yang memiliki pemahaman demokrasi, membuka seluas-luasnya panggung politik. Adapun Hizbun Nasiri juga sama, meskipun dengan nama yang berbeda, tapi ideologi dan pemahaman yang sama. Pertama kali munculnya di negeri Mesir, juga mengusung ini, ideologi komunisme dan sosialisme. Kemunculannya sama dengan partai-partai yang lainnya. Akhir 6 Perang Dunia Kedua. Para ulama ketika itu barakallahu fikum kita sebutkan, mereka mengingkari karena sangat menyelisihi tentang akidah kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada penghitungan amalan, tidak ada surga dan neraka. Al-muhim kafir. Yang berjuluki di sini al-mulhid. Mengingkari ketuhanan, mengingkari agama dan seterusnya. Entah ada isu-isu hangat zaman sekarang di negeri kita Indonesia, komunis atau neokomunis, komunis era baru. Sebagai mereka membuktikan ada, entah hanya sekedar isu untuk memperkeruh suasana, atau memang betul ada, wallahu alam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari pemahaman tersebut. Karena pernah kita rasakan di pertengahan tahun 90-an, wallahul musta'an, sangat bertolak belakang dengan pertama agama Islam, yang kedua dengan pemahaman negeri kita, Pancasila. Makanya mereka tidak memiliki tempat di Indonesia dengan pemahaman Pancasilanya. Karena mereka pertama-tama tidak meyakini tentang pasal pertama, ketuhanan. Mereka tidak percaya tentang ketuhanan. Kemudian yang berikutnya Al-Hizbur Rafidi Al-Marik. Pada sebagian tempat mereka pun jadi partai. Namun secara umum mereka adalah firqah, memiliki pemahaman dan ideologi Rafidah. Muncul pertama kali di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian besar dan tenar di zaman cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ja'far. Di antara pemahaman
mereka yang sesat karena mereka sendiri terpecah menjadi beberapa cabang kelompok. Ada dengan julukan Isna Asyariyah, ada juga dengan kelompok Imamiyah yang lebih dekat kepada fikih Islami, namanya Zaidiyah, ada Syiah dan seterusnya. Al-muhim semuanya kembali kepada Rafidhah. Para ulama sebagian mereka mengkafirkan yang ekstrim di antara mereka, ada pula yang tidak kafir namun tingkatannya sampai kepada kebid'ahan. Nah, yang sampai pada tingkatan kekufuran dikarenakan mereka memiliki ideologi-ideologi yang menyelisih dengan ideologi Islam, di antaranya seperti, mereka mengatakan Al-Quran yang tersebar di kalangan kaum muslimin sekarang adalah Al-Quran yang kurang, hanya berjumlah 30 juz, sedangkan Allah menurunkan Al-Quran yang lainnya melalui Ali bin Abi Thalib atau istrinya Fatimah radhiyallahu anha, jumlah 10 juz yang lainnya. Jadi total Al-Quran mereka 40 juz. Entah di mana 10 juznya? 10 juz yang lain. Ini kedustaan, mendustakan Al-Quran. Nabi SAW menetapkan bahwasanya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, artinya tertutup yang namanya pintu wahyu dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ada Al-Quran kalian kurang, kaum muslimin. Al-Quran Ahlus Sunnah kurang, masih ada Al-Quran yang lain di tangannya para pemimpin yang diterima oleh Fatimah radhiyallahu anha. Yang berikutnya lagi tentang kesesatan mereka. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 3 orang. Mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 3 orang. Salman Al-Farisi, mereka ta'assub, mereka fanatik dikarenakan Salman Al-Farisi datang dari Faris, dari Persia, yang dahulunya dia beragama barakallahu fikum Majusi, dari negeri Iran. Mereka ta'assub karena Syiah bermunculan dari sana pertama kalinya. Termasuk Abu Dar Al-Ghifari, salah satu dari antara 3 sahabat yang tidak mereka kafirkan. Sisa yang lainnya kafir. Maka mereka menjadikan bahwasanya Abu Bakar Umar Ra'sa al-Munafiqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah 2 pemimpin kemunafikan. Di sisi mereka Abu Bakar munafik, di sisi mereka Umar munafik. Kaum muslimin sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling mulia setelah Rasulnya. Kemudian Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar. Datang orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwasanya bahkan 2 orang ini munafik. Dan cukuplah kita mengatakan bahwasanya orang ini atau nama Rafidhah menyelisihi ijma' kaum muslimin. Lebih parah yang lainnya lagi, ada di antara mereka kelompok namanya Al-Imamiyah. Mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Ini dari pemahaman mereka. Malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjuluki malaikat Jibril adalah dengan amanat. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah katakan menjuluki Jibril alaihissalam turun dengannya, yakni Al-Quran, kepada engkau Al-Amin, yang terpercaya, yang amanat, ala qalbika, kepada hati engkau, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Adapun orang Rafidhah mengatakan malaikat Jibril salah alamat, pengkhianat, dengan julukan mereka Khonal Amin. Mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jibril yang salah. Secara tidak langsung mereka menuduh Allah yang salah, karena Allah mensifati malaikat Jibril adalah amin,
Ketika mereka menuding Jibril yang salah, berarti secara tidak langsung mereka mengklaim bahwasanya Allah yang salah. Dengan lisan mereka yang begitu lancang. Kurang apa para ulama dengan bukti-bukti yang ada mengkafirkan mereka. Mereka Jibril tak luput dari jahatnya lisan-lisan mereka. Lebih ekstrim lagi, lebih parah lagi, bahkan barakallahu fikum, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak luput dari celaan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya ada di antara anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk dicelupkan ke dalam neraka. Kalau Rasul saja sudah diklaim masuk neraka, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Dengan tudingan mereka bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak pemimpinnya orang-orang munafik, Abu Bakar radhiyallahu anhu, anak beliau adalah Aisyah. Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Nah, Nabi SAW menikah dengan Hafsah yang tidak lain adalah anaknya Umar bin Khattab. Dua-dua ini adalah pemimpinnya orang-orang munafik. Akhirnya Nabi SAW menikah dengan dua wanita munafik. Kemudian barakallahu fikum, mohon maaf, karena Nabi SAW melakukan hubungan badan persetubuhan dengan dua orang ini, makanya kemaluan beliau pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Mereka enggak katakan seluruhnya, kemaluan beliau saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi Rafidhah kafir. Yang tidak mengkafirkan mereka bisa jadi dia juga kafir. Ada sebagian orang, bahkan sudah tingkatan ulama yang mengatakan bahwasanya peperangan yang terjadi di Yaman antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, orang ini nah, tidak pantas dikatakan ulama. Tidak pantas dikatakan ulama. Pecundang. Nah, katakan dengan pengecut. Mengatakan Rafidhah muslim dengan bukti yang telah kita kemukakan di depan. Berarti dia enggak cinta kepada Rasulullah SAW. Dia tidak membela kehormatan Rasulullah SAW ketika dicela. Berarti dia tidak cinta kepada Abu Bakar, tidak cinta kepada Umar ketika kedua orang ini kehormatan mereka dicela. Dia tidak cinta kepada Aisyah, dia tidak cinta kepada Hafsah. Dua Ummahatul Mukminin, ketika dua Ummahatul Mukminin kehormatan mereka dicela. Nah, mereka kafir. Akan dikemukakan oleh Syekh Muhammad rahmatullahi alaihi dalam poin ini bahwasanya 5 kelompok yang disebutkan di sini, yang lainnya berbentuk partai, sisa yang lainnya ada firqah, kesemuanya kita membenci mereka dari lubuk hati kita yang paling dalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi memiliki judul buku sekitar 2 jilid tercetak menyebutkan penyamaan antara Syiah Rafidhah dengan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka adalah anak cabang dari Yahudi. Rafidhah Syiah adalah anak cabang dari Yahudi. Dengan puluhan bukti yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bawakan dalam buku tersebut. Minhajun Nubuwah. Nah, judulnya. Di antaranya adalah datang dari surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil muslimin, lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali masuk ke kota Madinah, beliau didatangi oleh beberapa orang dari kaum Yahudi. Mereka menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti-bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan. Yang mereka iming-imingi bahwasanya apabila engkau bisa menjawab pertanyaan tersebut, wahai Abul Qasim, kami akan beriman kepada engkau. Pertanyaan demi pertanyaan mereka lontarkan, kemudian ada pertanyaan terakhir yang mereka berikan setelah beberapa pertanyaan di depan, beliau jawab dengan tepat yang membuktikan bahwasanya tidak mengetahui tentang hal tersebut kecuali Nabi. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang datang kepada engkau dari kalangan para malaikat?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril. Mendengar nama tersebut, orang-orang ini mengatakan bahwasanya daka aduun lana minal malaikah, itu adalah musuh kami dari kalangan para malaikat. Perhatikan, orang-orang Yahudi memusuhi Jibril, sama halnya dengan Rafidhah membenci Jibril, mengatakan Jibril adalah pengkhianat. Orang-orang Yahudi, barakallahu fikum, sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hal serupa juga terjadi pada orang-orang Rafidhah. Nah, mereka pun membenci para sahabat, bahkan yang merupakan ideologi mereka, keyakinan mereka, seluruh sahabat meninggal, atau maksud kami seluruh sahabat menjadi munafik sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 3 sahabat. Yang tadi kita singgung sebagiannya di depan. Dari situ juga barakallahu fikum datang dalam sebuah hadis bahwasanya pengikut setia Dajjal akan keluar 70.000 orang dari Yahudi Asbahan. Pengikut setia Dajjal yang akan membela dia, menolong dia, membantu dia ketika dia keluar. Saya bisa menerangkan bahwasanya Asbahan sekarang terletak di Iran, dan Iran adalah barakallahu fikum basis terbesar Syiah di permukaan bumi dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi maksud bahwasanya pengikut setia Dajjal adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Al-muhim, puluhan bukti bahkan lebih Syekhul Islam bawakan kepada kita bahwasanya ada kemiripan dan kesamaan antara Rafidhah dan Yahudi. Bahkan antum tahu sendiri tentang orang-orang Yahudilah yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Pertama, yang membuat kerusakan dalam agama Nasrani, yang membawa pemahaman teologi lahud, mentuhankan Nabi Isa. Siapa yang membawa pemahaman tersebut ke dalam agama Nasrani, dia adalah tokoh Yahudi namanya Bulis. Diam-diam masuk agama Nasrani, wa illa dia menyembunyikan keyahudiannya dia. Sama halnya yang terjadi dalam agama Islam, seorang tokoh namanya Abdullah bin Sabah dari Yaman, berpemahaman Yahudi, masuk ke dalam agama Islam, mencetuskan pertama kali pemahaman Syiah, merusak agama Islam dari dalam, pura-pura masuk Islam, padahal menyembunyikan keyahudian dia. Nah, Yahudi bangsa perusak, zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan yang akan datang. Apa yang beliau vonis pada 5 kelompok atau firqah ini? Nah, kita setuju akan hal tersebut bahwasanya ini adalah kelompok-kelompok yang kafir. Komunis, sosialis, Partai Kebangkitan, Partai Nasyiri, serta firqah Rafidhah. Naam, kita membenci mereka. Kita lanjutkan kata beliau, masih tersisa dari poin yang sama, satu alinea yang baru. Wa nara anna an-nasa yanqasimuna ila hisbain. Wa nara anna an-nasa yanqasimuna ila hisbain, dan kami berpendapat bahwasanya umat manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Apa yang bermaksud dengan 2 kelompok ini? Yang pertama adalah Hizbur Rahman, wa humul ladina tantabiqu alaihim arkanal Islam wa arkanal iman ghairu raddina syai'an min syar'illah. Yang pertama adalah Hizbur Rahman, bala tentara Ar-Rahman, kelompoknya Allah. Apa sifat-sifat mereka? Mereka adalah orang-orang yang mempraktikkan rukun Islam, rukun iman, tanpa menolak sesuatu apapun dari syariat Allah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa zayyanahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Hizbullah, Hizbur Rahman. Nah, ini kelompok yang pertama, mereka adalah bala tentara Allah. Mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan, yang menerapkan pada diri mereka rukun Islam, rukun iman tanpa menolak sedikit pun dari syariat Allah. Jadi setelah beliau sebutkan satu kelompok, beliau sebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah tidak menolak sesuatu apapun dari syariat Allah. Syariat Allah berupa perintah, berupa larangan. Perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang harus ditinggalkan. Kesemuanya mereka terima tanpa menolak sedikit pun. Yang kedua adalah wahizbus syaitan. Bala tentaranya syaitan. Sama mereka, wahumul muharibuna li syar'illah, mereka lah yang memerangi syariat Allah dengan seluruh tingkatan dan jenisnya. Mulai dari urutan pertama kafir dan musyrik, mereka orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disusul pada urutan kedua adalah ahlul bid'ah, juga mereka adalah hizbus syaitan. Mereka bala tentara syaitan. Karena sifatnya adalah al-muharibun li syar'illah, mereka juga memerangi syariat Allah meskipun sebagian dan tidak seluruhnya. Orang musyrik dan orang kafir, kita ketahui bahwasanya seluruh syariat Allah mereka tolak. Kecuali mungkin hanya sebagian kecil. Adapun ahlul bid'ah juga mereka adalah bala tentara syaitan dikarenakan mereka menolak sebagian dari syariat Allah, menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan bid'ah yang merupakan musuh dari sunnah. Nah, dua kelompok. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi memiliki judul buku Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan. Perbedaan antara wali-wali ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Sama dengan apa yang penulis Syekh Mukbil tuang dalam satu alinea pada poin yang ke-21 ini. Di situ lebih panjang penjabaran dan keterangannya. Hizbur Rahman. Dengan keterangan dari beliau bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan rukun Islam, rukun iman serta tidak menolak sesuatu pun dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka adalah pengikut para nabi dan rasul yang bertaqayyud dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Mengedepankan perkataan Allah dan Rasulnya lebih daripada perkataan selain keduanya. Menilai baik dan buruknya perkataan serta perbuatan seseorang dengan dua timbangan ini, kitab dan as-sunnah. Mereka adalah Hizbur Rahman, Hizbullah. Dan mereka bersatu di atas ini tanpa peduli dengan suku bangsa, beda bahasa serta warna kulit apapun. Mereka dipersatukan dengan ini dia, Hizbur Rahman. Yang di barat, di utara, di timur, di selatan. Ketika mereka disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan di sini, mereka adalah Hizbur Rahman. Dan Hizbus Syaitan berpecah belah. Nah, syaitan memiliki hizb, syaitan memiliki kelompok. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir."
Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Sesungguhnya saja dia menyeru kelompoknya untuk masuk bersama dia ke dalam sair neraka. Hizbus syaitan. Kelompoknya 6 syaitan. 2 kelompok ini. Meskipun berbeda-beda dalam masalah pemahaman, dalam masalah ideologi, kepercayaan, hanya saja mereka diikat dengan satu istilah hizbus syaitan. Karena semuanya berpecah belah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang perpecahan umat dengan begitu banyak 6 kelompok dan jemaah, semuanya di dalam neraka karena mereka itulah semuanya adalah hizbus syaitan, hanya satu yang hizbur rahman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. 72 itulah yang hizbu asyaitan, hanya satu hizbur rahman. Segala sesuatu menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW ketika dipraktikkan, orang tersebut adalah hizbus syaitan yang memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menolong membela misi dan visi iblis untuk menyesatkan umat manusia. Karena ini dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in. Nah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan hias-hiasi kepada mereka, kata iblis alaihi laknatullah. Aku akan palingkan mereka dari jalan engkau yang lurus kecuali hamba-hamba engkau yang terpilih, yang ikhlas. Nah, di iblis alaihi laknatullah merupakan pemimpin dari para syaitan, bersumpah untuk memalingkan seluruh umat manusia yang terpedaya dengan tipu daya dia, godaan dia, adalah bala tentara dia. Inilah hizbus syaitan, orang-orang yang memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu poin ini telah kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini, poin yang ke-21. Sebelum kita akhiri, barakallahu fikum jami'an. Mungkin matikan rekamannya.